Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Mahatma Anggakara dengan NIM 2002 5111073. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi pada bagian bab 1 mengenai pendahuluan. Pada bagian 1.1 latar belakang, adapun hal yang melatar belakangi dari penulisan ini yaitu menurut World Health Organization atau WHO, anemia pada ibu hamil merupakan suatu kondisi ketika ibu hamil memiliki kadar hemoglobin atau Hb sebesar kurang dari 11 gram per desiliter. Berdasarkan data global, tercatat bahwa terdapat 56% wanita hamil pada negara-negara dengan berpenghasilan rendah dan menengah menderita anemia. Prevalensi tertinggi anemia pada ibu hamil terjadi di Afrika Sub-Sahara, kemudian diikuti oleh ibu hamil di Asia Tenggara sebesar 48%, dan prevalensi terendah ditemukan pada ibu hamil di Amerika Selatan sebesar 24,1%. Nah, adapun penyebab anemia pada ibu hamil bersifat multifaktorial, yakni disebabkan karena adanya defisiensi mikronutrien zat besi, folat, serta vitamin A dan B12. Infeksi parasit seperti malaria dan juga cacing tambang, serta infeksi kronis seperti TBC dan juga HIV, juga dapat menjadi penyebab terjadinya anemia pada ibu hamil. Anemia yang terjadi pada masa kehamilan pada ibu dilaporkan berdampak negatif pada kesehatan ibu dan juga anak. Adapun dampak negatif yang dapat terjadi meliputi terjadinya keguguran, adanya perdarahan selama masa kehamilan, kemudian persalinan prematur, gangguan pada janin, gangguan pada persalinan dan masa nifas, serta anemia pada ibu hamil juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kematian pada ibu dan juga perinatal. Kemudian selanjutnya pada bagian 1.2 mengenai rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik berdasarkan latar belakang di atas, yakni untuk yang pertama, bagaimanakah cara penegakan diagnosis anemia pada ibu hamil. Yang kedua, apa saja faktor risiko terkait anemia pada ibu hamil. Yang ketiga, bagaimanakah interaksi keluarga pada anemia ibu hamil. Yang keempat, apa saja dampak anemia pada ibu hamil terhadap keluarga. Yang kelima, bagaimanakah pendekatan family medicine terhadap anemia pada ibu hamil. Dan yang keenam, bagaimanakah pendekatan tata laksana anemia pada ibu hamil di keluarga. Kemudian selanjutnya pada bagian 1.3 mengenai tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan yang didapatkan yakni untuk yang pertama untuk mengetahui bagaimanakah cara penegakan diagnosis anemia pada ibu hamil, yang kedua untuk mengetahui apa saja faktor risiko terkait anemia pada ibu hamil, yang ketiga untuk mengetahui bagaimanakah interaksi keluarga pada anemia ibu hamil, yang keempat untuk mengetahui apa saja dampak anemia pada ibu hamil terhadap keluarga, yang kelima untuk mengetahui bagaimanakah pendekatan family medicine terhadap anemia pada ibu hamil, dan yang keenam untuk mengetahui bagaimanakah pendekatan tata laksana anemia pada ibu hamil di keluarga. Kemudian selanjutnya pada bagian 1.4 mengenai manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan yang didapatkan, yakni untuk yang pertama bagi penulis, hasil dari penulisan ini diharapkan mampu untuk menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam melakukan penulisan. Yang kedua, bagi masyarakat, hasil dari penulisan ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi tambahan yang lebih mendalam mengenai anemia pada ibu hamil serta agar dapat mencegah terjadinya penyakit anemia. Dan untuk yang ketiga, bagi institusi, hasil dari penulisan ini diharapkan mampu untuk menyumbang informasi terkait anemia pada ibu hamil, serta dapat dijadikan sebagai bahan untuk pembelajaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gede Agus Liang dengan 3 link terakhir 223. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari diagnosis anemia pada ibu hamil. Anemia pada ibu hamil itu sendiri merupakan kondisi yang cukup sering terjadi di kehamilan ada hemodilusi. Untuk penegakan diagnosis penyakit anemia itu sendiri saat kehamilan dapat dilakukan dengan melakukan mulai anamnesis terlebih dahulu, lalu disertakan dengan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang itu diantara lain dari pemeriksaan darah lengkap. Antara lain itu pemeriksaan hemoglobin, indeks eritrosit berupa MCV, MCHC, dan MCHC, dan luas tidur sel darah merah dan serum iron. Baik, untuk selanjutnya juga di sini saya akan menjelaskan dari anemesis itu. Anemia dalam kehamilan yang sering dijumpai adalah anemia defisiensi gizi. Hal ini disebabkan kurangnya asupan gizi dalam makanan karena gangguan reabsorpsi, gangguan penggunaan atau perdarahan. Kejadian anemia pada kehamilan dapat terjadi karena berupa hal diantaranya gizi ibu hamil, kepatuhan minum obat tablet virus FE, pemeriksaan kehamilan paritas ibu, dan hal lain yang juga ditunjang oleh rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya pengetahuan ibu tentang bahaya anemia pada kehamilan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, makanya saya Dewa Kanyaman Bagus Perwira Randana
dengan tingkat JIP-120, di sini saya akan menjelaskan pada bagian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik daripada anemia zat besi pada ibu hamil dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik secara umum, yaitu dengan melihat tanda dan juga gejala anemia yang ditemukan pada ibu. Pada kondisi terjadi anemia pada saat tahap awal, pada umumnya pasien akan mengalami sesak napas ataupun susah dalam pernah melakukan aktivitas ringan. Selain itu juga akan muncul gejala seperti keluhan mudah lemah. Selain itu, di sini juga pada derajat yang lebih parah akan menimbulkan gejala lain seperti adanya suatu penurunan daya tahan tubuh, apatis, gelisah, gangguan kognitif, dan juga konsentrasi, sesak nafas, jantung berdebar, dan juga gangguan lain. Selain itu, pada pemeriksaan fisik juga dapat ditemukannya ada tanda-tanda ataupun ada perubahan daripada fisiologis tubuh, terutama pada bagian kulit. Hal ini dapat dilihat daripada bagian kulit, umumnya akan terjadi seperti pemucatan pada bagian kulit, dan juga ada gangguan daripada bagian kuku. Selain itu, saat kita melakukan pemeriksaan fisik juga dapat ditemukannya pada bagian mata seperti ada konjungtiva anemis, itu juga dapat ditemukan pada bagian tubular seperti adanya angular stomatis, glossitis, ada dan juga ditemukannya seperti gangguan disfagia juga atropik gastritis pada pasien. Mungkin sekian dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Aurel Kemanatania Putri Mahashinta dengan 3 digit tim terakhir 100 izin menjelaskan terkait pemeriksaan penunjang untuk membantu diagnosis anemia pada ibu hamil. Di sini dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan pengambilan sampel berupa darah untuk menilai dari kadar hemoglobinnya sendiri, biasanya didapatkan di bawah 120 gram per liter dan juga bisa dilakukan untuk mengecek konsentrasi besi serumnya. Biasanya didapatkan itu konsentrasi besinya itu menurun dan juga untuk saturasi transferrin serum dan juga kadar ferritin serumnya. Untuk kadar ferritin serumnya itu biasanya meningkat dan juga untuk saturasi dari ferritinnya itu biasanya di bawah 30 mikrogram per liter jika tanpa inflamasi dan juga untuk kapasitas pengangkatan besi totalnya atau total iron binding capacity-nya itu meningkat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Dwi Sameka dengan NIM 20025111066. Izin untuk melanjutkan presentasi mengenai faktor risiko anemia pada ibu hamil. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Yang pertama yaitu usia ibu. Ibu dengan usia kurang dari 20 tahun itu cenderung memiliki emosi yang labil sehingga mudah mengalami masalah psikologis yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap kehamilannya. Sedangkan pada usia ibu lebih dari 35 tahun, itu terjadi penurunan fungsi dari organ reproduksi dan berkurangnya produksi hemoglobin, sehingga rentan untuk mengalami anemia. Yang kedua yaitu berkaitan dengan paritas ibu. Nah, salah satu penyebab terjadinya anemia pada kehamilan itu adalah ibu dengan jumlah paritas atau kehamilan yang banyak dan tidak memperhatikan asupan nutrisi pada kehamilan berikutnya. Nah, hal ini disebabkan karena kehamilan yang berulang itu dapat menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah dan juga dinding uterus, sehingga mempengaruhi sirkulasi nutrisi ke janin dan meningkatkan risiko terjadinya anemia. Yang ketiga yaitu jarak kelahiran. Jarak kelahiran yang terlalu dekat itu akan meningkatkan risiko terjadinya anemia pada kehamilan. Nah, hal ini disebabkan karena sistem reproduksi dan cadangan besi dalam tubuh itu belum kembali seperti keadaan semulanya. Jarak kehamilan yang ideal itu adalah selama 2 tahun. Yang keempat yaitu berkaitan dengan status gizi ibu. Kekurangan energi kronis itu berkaitan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Nah, hal ini merupakan dampak dari kekurangan protein, mikronutrien, gangguan bioavailabilitas dan juga penyimpanan besi, atau dampak dari kekurangan nutrisi hematopoietik lainnya. Nah, yang terakhir itu berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan juga pendidikan ibu. Ibu yang berpengetahuan cukup itu cenderung memiliki kebiasaan yang baik selama kehamilannya. Sebaliknya, ibu dengan pengetahuan yang cenderung kurang itu memiliki pengetahuan atau memiliki kebiasaan yang buruk karena tidak mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan ketika terjadi anemia pada kehamilan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan faktor risiko anemia pada ibu hamil. Untuk penjelasan atau presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan saya Deswi Putra Bandasana dari Jirim Periologi 4. Izin melanjutkan pada bagian interaksi keluarga pada anemia ibu hamil. Keluarga berfungsi untuk melaksanakan praktik pelayanan kesehatan, yaitu mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada anggota keluarga. Kemampuan keluarga dalam memberikan pelayanan kesehatan mempengaruhi status kesehatan keluarga. Peran keluarga dalam merawat dan menjaga kesehatan bayi dan ibu hamil sangat besar, sehingga dibutuhkan peran tenaga kesehatan yang besar juga untuk mensosialisasikan pentingnya melakukan antenatal care pada masa kehamilan kepada keluarga, khususnya suami, untuk memberikan dukungan kepada istrinya agar rutin mengunjungi dan melaksanakan antenatal care.
Peran penting keluarga lainnya adalah mengingatkan ibu untuk rutin meminum tablet dalam hal kebutuhan konsumsi obat-obatan. Dan di mana peran ini penting karena penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu alasan utama ibu tidak mengkonsumsi tablet sesuai anjuran itu adalah kelupaan. Nah, di mana dorongan dari keluarga dapat memotivasi ibu, terutama ketika mereka mulai merasa bosan untuk terus meminum tablet. Nah, dukungan keluarga juga berhubungan signifikan dengan tingkat pendidikan perempuan. Nah, hal ini mampu secara signifikan meningkatkan kemampuan wanita berpendidikan rendah untuk mengikuti suplementasi IVA. Nah, oleh karena itu, perempuan yang berpendidikan rendah mungkin memerlukan lebih banyak bantuan dari lingkungannya dan juga keluarga agar dapat menjadi sumber informasi atau penguat perilaku tersebut. Baik, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Agung Kusnawada Seta dengan Gap Daya 225. Di sini saya menjelaskan mengenai dampak anemia pada ibu hamil terhadap keluarga. Jadi anemia pada ibu hamil memiliki dampak serius yang melibatkan kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Kemudian risiko komplikasi persalinan seperti persalinan prematur dan preeklamsia kemudian meningkat, dan sementara gejala anemia seperti kelemahan dan depresi dapat mempengaruhi kesejahteraan ibu. Kemudian pada bayi, anemia meningkatkan risiko berat badan lahir rendah, dan infeksi dan gangguan perkembangan. Keluarga juga terpengaruhi melalui peningkatan beban biaya kesehatan, penurunan kualitas hidup, dan stres. Kemudian dukungan keluarga termasuk keterlibatan suami dalam pendidikan kesehatan dan nutrisi sangat penting untuk pencegahan dalam penanganan anemia. Kemudian kesadaran masyarakat dan kerjasama antara keluarga, tenaga kesehatan, dan pemerintah menjadi kunci dalam mengatasi masalah serius ini. Mungkin sekian dari saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vita. Di sini akan melanjutkan sub 2.5 mengenai pendekatan family medicine pada ibu hamil dengan anemia. Adapun di sini yaitu ada pencegahan juga mengidentifikasi resiko. Adapun untuk pencegahan di sini akan memberikan edukasi kepada wanita hamil tentang pentingnya asupan nutrisi berupa zat besi, asam folat maupun vitamin B12, dan juga memfasilitasi akses yang mudah ke layanan prenatal untuk pemeriksaan rutin dan penilaian resiko. Untuk identifikasi resikonya adalah untuk melakukan pemeriksaan apakah ada risiko penyakit lain yang terjadi. Bisa di next. Nah, jadi di sini juga lanjutannya itu ada intervensi nutrisi, manajemen komplikasi, dan juga pendekatan holistik. Untuk intervensi nutrisi, kita bisa meresepkan suplemen zat besi dan juga asam folat sesuai dengan kebutuhan individu. Dan juga makanannya jangan lupa ada sayuran hijau, lalu sumber makanan yang lainnya. Untuk manajemen komplikasi, kita harus mengetahui dan memantau perkembangan kehamilan secara teratur untuk mengetahui apakah ada komplikasi lanjutan. Dan untuk pendekatan holistik, kita bisa memahami aspek psikologis dan sosial dari kehamilan untuk mendukung kesejahteraan ibu secara menyeluruh dan juga menjadikan dukungan emosional. Sekian dari saya, bisa lanjutkan ke berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Afi Ai dengan NIM 101. Saya izin untuk menjelaskan terkait pencegahan anemia pada ibu hamil. Jadi strategi pencegahan penyakit ini dikelompokkan dalam beberapa tahap. Yang pertama pencegahan primer, kedua pencegahan sekunder, dan ketiga pencegahan tersier. Untuk pencegahan primer sendiri itu dilakukan dengan melakukan promosi kesehatan terkait pencegahan anemia baik pada ibu hamil maupun keluarganya dengan melakukan edukasi tentang kecukupan asupan zat besi yaitu asam folat dan vitamin B12 dan juga sumber makanan bernutrisi. Dan yang kedua, dibutuhkan dukungan keluarga untuk memotivasi ibu hamil supaya bisa lebih mengatur pola hidupnya, terutama pola makannya. Untuk pencegahan sekunder dan pencegahan tersier akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik dokter, perkenalkan saya Dea Gracia Eliani sampai dengan 3 digit NIM terakhir 095. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi mengenai pencegahan sekunder anemia pada ibu hamil. Pencegahan sekunder di sini yaitu berfokus pada penilaian dan juga pengurangan risiko di mana dilakukan untuk menekankan deteksi dini dan diagnosa penyakit. Pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan pemeriksaan sejak dini ke pelayanan kesehatan untuk mengetahui juga sejak dini hasil pemeriksaan atau diagnosa anemia. Deteksi dini atau screening bisa dilakukan dengan memperhatikan tanda dan gejala anemia seperti keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, pucat pada membran mukosa, konjungtiva, kuku, dan jari tangan. Nah, selain itu, penting juga untuk screening dengan melakukan pemeriksaan hemoglobin atau HB pada ibu hamil dan juga melakukan pemeriksaan antenatal care sebagai langkah pencegahan sekunder.
Peran keluarga dalam pencegahan anemia pada kehamilan berhubungan signifikan dengan dukungan baik itu informasi, dukungan emosional, dukungan afirmasi, dan dukungan nyata dari pihak keluarga. Terutama peran suami di sini sangatlah penting. Para suami juga harus sadar akan komplikasi kehamilan yang dapat terjadi sehingga dapat mendorong pengecekan kesehatan ibu dan janin secara berkala dan memperhatikan kebutuhan istri yang sedang hamil. Sekian yang dapat saya sampaikan, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Desa Agung Istri Parang Putri dengan 3 dim Tehir 232. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai pencegahan tersier. Baik, untuk pencegahan tersier anemia pada ibu hamil, itu dapat dilakukan dengan pengobatan dan juga rehabilitasi pada individu yang sudah mengalami anemia untuk mencegah terjadinya komplikasi dari penyakit anemia. Dan juga untuk mencegah adanya penurunan dari fungsi dan juga kondisi kesehatan individu. Ini dapat dilakukan dengan pertama, dengan memberikan suplementasi zat besi, dan juga dapat dilakukan dengan pemberian suplementasi asam folat, dan juga dapat dilakukan pemberian terapi zat besi intravena yang mana dapat diberikan pada ibu hamil yang memerlukan koreksi anemia yang segera. Serta dapat menyarankan untuk ibu hamil yang mengalami anemia untuk mengonsumsi makan makanan yang mengandung zat besi dan juga asam folat yang tinggi. Misalnya ada daging merah, ayam, ikan, telur, sayur-sayuran yang berwarna hijau, ada juga alpukat, jeruk, dan juga pisang, dan juga lain-lainnya. Dan juga mungkin dapat dilakukan dengan menghindari mengonsumsi makanan ataupun minuman yang mengandung zat besi yang dikonsumsi bersamaan dengan makanan ataupun minuman yang dapat menghambat penyerapan dari zat besi. Misalnya mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi tinggi bersamaan dengan mengonsumsi teh, kopi, ataupun makanan dengan kalsium tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fahmi Putri Saran. Dengan tiga digit 1-5 di sini saya akan membacakan simpulan dari saran. Anemia pada ibu hamil merupakan diagnosis yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Anemia pada ibu hamil dapat dicegah untuk menghindari komplikasi dengan berbagai macam cara pencegahan. Sarannya penting untuk memahami penyakit ini serta cara pencegahannya. Demikian presentasi kami dari SIDA 9 mengenai anemia pada ibu hamil. Akhir kata kami mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om.